Bapak Kepala Lembaga tentang mengenai peningkatan mutu perguruan tinggi. Apakah memang perguruan tinggi ini harus ditingkatkan terus mutunya atau seperti apa? Ya, kita ingin mendengarkan pemaparan awal dari Bapak Kepala Lembaga. Ya, silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pekan ini kita masih eksis di channel 9 LL Dikti. Selanjutnya saya hanya ingin singkat bahwa sudah menjadi komitmen dan harus tetap menjadi komitmen bahwa perguruan tinggi harus berusaha untuk meningkatkan kualitas. Dan kualitas yang dikembangkan itu harus mendapatkan pengakuan baik dari pemerintah terutama stakeholder. Salah satu indikator kualitas memang harus diakui bahwa ya apakah perguruan tinggi itu terakreditasi, program studinya terakreditasi dan institusinya terakreditasi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memasukkan salah satu elemen dari 4 yang diprogram adalah mengenai akreditasi. Tujuannya adalah agar supaya akreditasi menjadi salah satu kesadaran mutu bagi perguruan tinggi. Jadi Merdeka Belajar justru memperkuat posisi akreditasi. Yaitu akreditasi itu merupakan kesadaran bukan karena paksaan. Iya. Jadi setiap perguruan tinggi mulai dari pimpinan sampai ke program studi harus menyadari sepenuhnya bahwa mutu adalah segala-galanya dan salah satu indikatornya adalah program studi itu terakreditasi. Dengan terakreditasinya program studi maka ada pengakuan dari negara, dari pemerintah, dan kemudian nanti akan menyebabkan masyarakat percaya. Jadi pada akhirnya masyarakat akan sadar bahwa perguruan tinggi yang baik bukan lagi persoalan perguruan tinggi besar atau kecil, tapi adalah persoalan perguruan tinggi itu terakreditasi atau tidak, dan apakah program studi itu terakreditasi atau tidak. Akreditasi dalam hal ini sudah ada kategorinya: unggul, sangat baik, dan baik. Saya kira semua orang harus mengejar akreditasi unggul, tetapi dengan kesadaran, bukan karena rutinitas. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi kesadaran bukan karena rutinitas. Tapi saya melanjutkan ke Pak Kepala Lembaga. Kalau selama ini Bapak melihat mutu dan kinerja perguruan tinggi yang ada di wilayah Sulawesi ini, Pak, seperti apa kelemahan, apa keunggulannya, seperti itu? Saya kira secara umum semua perguruan tinggi di wilayah Sulawesi berusaha untuk baik. Cuma memang banyak kendala-kendala, dan kendala-kendala itu berbeda untuk masing-masing perguruan tinggi. Jadi masalah kita selama ini adalah masalah menyelesaikan kendala itu yang datangnya dari internal dan eksternal. Jadi memang kita masih berupaya memperbaiki tata kelola kita dalam hal ini, terutama memperbaiki komunikasi antara penyelenggara, badan penyelenggara dengan pengelola, tentunya dalam hal ini yayasan dan ketua atau rektor atau direktur. Itu memang yang masih menjadi masalah, dan itulah sebabnya sebetulnya justru kalau terakreditasi itu salah satu indikatornya bahwa tata kelolanya sudah baik karena ada unsur manajemen di dalam penilaian akreditasi itu. Saya kira kendalanya di situ yang masalah. Terima kasih. Terakhir lagi, Prof. Kan Bapak Prof tadi memilah menjadi 2 ini ya, kesadaran dan paksaan. Apakah ada PTS yang dipaksa mentok untuk melakukan akreditasi di perguruan tingginya? Ya, masalahnya gini. Dulu sebelum program Merdeka Belajar itu kan rutin. Setiap tahun harus reakreditasi, sehingga ada bahasa mengatakan gini, ketika perguruan tinggi itu misalnya institusi mendapatkan akreditasi A, hari ini dia dapat akreditasi A, besok dia harus mulai bekerja karena ada lagi persyaratan-persyaratan yang harus dia penuhi agar tetap mempertahankan A.
Iya, Dan orang-orang sejak dulu kita sudah mengenal bahwa lebih gampang itu meraih daripada mempertahankan. iya. Jadi makanya setengah mati memang bekerja untuk mempertahankan itu. Sehingga apa? Gara-gara mengurus akreditasi yang lain bisa terabaikan. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Ada yang terjadi seperti itu walaupun tidak semuanya. Nah, dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu tidak terjadi seperti itu lagi. Saya kira itu poinnya program Kampus Merdeka tinggi di tahun 2019 itu yang masuk ke peringkat 100 nasional. Nah, seperti apa langkah-langkah atau kiat-kiat yang dilakukan oleh LDikti untuk meningkatkan atau mendorong PTS ini agar mampu bersaing di wilayah nasional? Iya. Silakan Pak Tabe, Pak Kepala Lembaga. Iya, jadi di masa lalu LLDikti 9 itu ada yang masuk 100 besar. Tapi ketika kementerian mengubah indikator penilaian klasterisasi itu, di situ kecolongannya dalam tanda petik. Jadi ketika tidak ada yang masuk, LLDikti lalu kemudian harus mengevaluasi. Kita evaluasi dan ternyata kita temukan bahwa kelemahan kita adalah kita memang tidak optimal dalam mengisi format yang merupakan indikator-indikator, bahkan di dalam format yang baru outcome itu 60% kalau ditotalkan. Yeah. Nah, kita kecolongannya di situ, tidak optimal mengisinya, sehingga seolah-olah LLDikti wilayah 9 itu ada perguruan tinggi yang tidak ada kerjasama, seolah-olah ada alumni yang tidak bekerja, padahal itu adalah pure murni karena pengisian data yang keliru. Nah, makanya tahun 2020 ini kita berupaya melakukan pendampingan kepada perguruan tinggi. Kita bentuk tim diketuai oleh kepala bagian kelembagaan untuk memberikan pendampingan kepada perguruan tinggi agar menemukan jati dirinya, seperti yang dikatakan Prof. Nasir tadi, bahwa evaluasi dirinya itu dia harus bisa mengemukakan semua apa yang dia lakukan. Iya. Itulah yang menjadi penyebab kenapa tidak ada di 100 itu kemarin. Yeah. Oleh sebab itu insya Allah kami optimis bahwa pada tahun 2020 ini Agustus 2020 nanti akan ada yang masuk di 100 besar. Iya. Bahkan target kita adalah akan ada sekian puluh yang masuk di 200 besar. Iya. Mudah-mudahan. Iya, itu bukan karena rekayasa, tapi karena kita telah mampu mengisi data sesuai dengan format yang baru. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala Lembaga, apa tujuan pemerintah memisahkan pengelolaan perguruan tinggi akademik, universitas, institut, sekolah tinggi dengan perguruan tinggi vokasi, Pak? Iya, jadi sejak Kemdikbud era sebelumnya Pak Prof. Nasir waktu itu, sebetulnya pemerintahan Pak Presiden kita Pak Jokowi sudah memang mulai memberikan perhatian khusus. Salah satu persoalan kita adalah dari 4.600-an perguruan tinggi yang ada di Indonesia, itu waktu itu baru sekitar 8% yang vokasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang maju, seperti misalnya ambillah Jerman. Jerman itu di atas 50% vokasi. Bahkan kalau kita rata-ratakan, rata-rata negara-negara di dunia itu 40%. Bahkan ada yang sampai 70%. Pendidikan kita ada 3. Ada akademik, kemudian vokasi dan profesi. Kita sangat-sangat cenderung pada akademik. Itulah sebabnya sehingga memang agak susah. Alumni kita itu adalah alumni memang yang sebetulnya dia dipersiapkan untuk mencari kerja, sehingga lapangan kerja harus disiapkan full oleh pemerintah. Nah, padahal harusnya alumni perguruan tinggi itu harusnya ada yang menjadi pencipta lapangan kerja. Wah, ini luar biasa. Minimal harusnya negara yang baik itu minimal sekali 2% dari 1.000 penduduknya itu harus menjadi pengusaha. Dengan asumsi bahwa kalau 2% tadi itu bisa menyiapkan lapangan kerja sekian, maka harusnya dari 1.000 itu sudah bekerja diakibatkan oleh 20 orang yang menjadi pengusaha dari 1.000 itu. Nah,
Tapi kebayangkan kalau 1 juta alumni atau 500.000 alumni kemudian mencari kerja semua, kan repot. Nah, saya kira ini salah satu pertimbangan berat kenapa vokasi mendapatkan perhatian khusus. Dulu waktu saya ingat dulu masih Pak Dirjen Pak Dono, apa dia bilang, kalau universitas baru itu kita moratorium, tapi kalau untuk vokasi kita karpet merah, red carpet. Wow. Nah, cepat. Saya kira menurut saya sangat setuju dengan ide itu. Makanya salah satu concern kita adalah hari ini mahasiswa itu sudah harus berpikir bukan pertama mencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Iya. Kalaupun dia tidak bisa menciptakan lapangan kerja, seharusnya dia menjadi tenaga kerja yang layak jual untuk internasional. Maksud saya dia bisa bekerja di mana saja. Iya. Nah, supaya kita ini tidak kaget ketika banyak tenaga asing yang datang bekerja di kita. Karena memang ketika WTO kemudian masyarakat komunitas ASEAN diwacanakan, negara-negara ASEAN, negara-negara di dunia itu mempersiapkan memang tenaga kerja mereka itu untuk bisa lintas negara. Iya. Ya, pertanyaannya memang sejak kapan kita mempersiapkan sumber daya manusia kita untuk bisa bekerja di lintas negara? Nah, itu. Jadi sekarang memang lapangan kerja itu terbuka secara global, memang sudah begitu aturannya. Jadi jangan celah-celah orang kalau sebetulnya ketika saya tidak mengatakan boleh tenaga asing tenaga asing datang ke kita, apalagi kalau itu tenaga itu ada di kita. Iya. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika ada tenaga kerja asing yang datang bekerja di kita, lalu kemudian memang pekerjaan tidak bisa kita kerjakan, harus, itu konsekuensi. Iya, betul. Apalagi kalau dia pemodal. Iya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah tenaga kerja kita itu juga bisa dijual? Nah, padahal sebetulnya dari segi karakter orang Indonesia itu disenangi sama perusahaan-perusahaan asing, terutama di negara-negara asing. Apa orang bilang? Seperti di Amerika misalnya atau di Jepang. Di Jepang orang bilang gini, kalau orang-orang Jepang ketika hari Sabtu ya tidak boleh bekerja. Iya. Atau misalkan pulang jam 4 ya harus pulang jam 4. Tapi orang Indonesia tiba-tiba ada proyek jam 5 dia nggak keberatan. Iya, betul. Sabtu pun dia, itu salah satu keunggulan. Sehingga ada orang mengatakan gini, ini orang katanya di Inggris itu kalau ada 3 orang melamar, 1 dari Indonesia, 1 dari Inggris, 1 dari Australia, yang diterima orang Indonesia. Alasan itu tadi, Bro? Karena karakter tadi itu. Karakter. Orang Indonesia itu tidak ngeyel. Dia ikhlas bekerja. Iya. Ya, kalau dia senyum, istilah saya itu kalau dia senyumnya itu bukan yang dibuat-buat. Tulus. Tapi tulus dari dalam. Sehingga ada energi yang luar biasa dari senyumnya itu. Iya. Makanya kalau dia jadi pelayan di luar negeri itu keterima. Coba sayangnya memang kalau kita, ya contohlah kita sering ke Arab. Iya. Jarang sekali orang Indonesia kita temukan di hotel, tidak usah di ini. Jadi cleaning service saja di hotel-hotel di Arab. Itu orang-orang Bangladesh. Yeah. Orang Indonesia tidak ada. Salah satu masalahnya apa? Tidak bisa berbahasa. Nah, itu. Iya. Jadi saya kira kalaupun kita mau menyiapkan tenaga kerja untuk bekerja, jangan cuma disiapkan untuk konsumsi dalam negeri, tapi harus dipersiapkan untuk konsumsi internasional di era perdagangan dunia di mana lintas negara itu wajib. Nah, makanya saya kira itu roh dan semangat dari kenapa dipisahkannya antara dirjen pendidikan tinggi dengan dirjen vokasi. Padahal vokasi juga pendidikan tinggi. Iya, betul. Nah, iya. Pemerintah ingin fokus mengurus itu dengan baik. Iya. Saya kira itu. Tapi apakah tidak ada kekagetan dari PTS? Saya kira tidak, justru bagus. Nah. Walaupun memang kita lihat Dikti jadinya ya harus menghadapi dirjen Dikti, dan kemudian dirjen Diksi, menghadapi juga dirjen Diksi, Prof. Diksi. Pendidikan vokasi. Diksi. Ya, kita harus ketemu. Tapi saya kira menurut saya tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Terus kita mau melihat apakah lulusan perguruan tinggi itu memang bekerja sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan profil lulusan dari prodinya, capaian pembelajarannya. Itu yang kita mau evaluasi. Makanya saya rasa sangat relevan dengan program Kampus Merdeka,
di mana memang mahasiswa itu diberikan kemerdekaan, kebebasan Betul, ya. untuk memilih 3 semester itu di luar prodinya. Oh. Bisa dalam bentuk bisa memilih 1 semester di prodi lain, dan 2 semester itu dia bisa lakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya magang, atau dia langsung terjun ke lapangan, supaya mahasiswa kita atau lulusan perguruan tinggi kita itu tidak kaget begitu lulus dia sudah beradaptasi dengan dunia kerja. Nah, ini yang terus kita dorong di LL Dikti, bagaimana kemudian perguruan tinggi itu bisa membuat program-program pemagangan, program-program kampus merdeka yang menarik, sehingga mahasiswanya siap menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti. Mungkin Prof bisa Ada tambahan dari tambahkan ini. Intinya begini, perguruan tinggi harus bertanggung jawab agar alumninya itu bisa bekerja kalau dia mau bekerja, dan bisa menciptakan lapangan kerja ketika dia memilih itu. Bahkan perguruan tinggi sudah harus lebih cenderung mendorong alumninya untuk bisa menciptakan lapangan kerja, dan kemudian nomor 2 baru mencari kerja. Tadi itu sangat tepat kalau menurut saya. Kalau gaji alumni perguruan tinggi di bawah UMR, nggak usah kuliah. langsung kasih masuk jasa Mending SMA. dari SMA kerja dapat UMR. Iya. Makanya sebetulnya salah satu track recordnya perguruan tinggi, jika dia menghasilkan alumni yang memang yang kreatif ketika dia bekerja, karir mahasiswanya itu ya cepat. Makanya harus ada reorientasi kurikulum yang membuat kurikulum itu link and match dengan dunia industri dan dunia usaha. Kalau tidak begitu, maka percayalah bahwa seperti dikatakan Prof. Nasir tadi, satu saat masyarakat akan sadar, kita kuliah di situ, IPK kita 4,0, selesai 3,5 tahun, tapi nggak kerja. Kembali tonjol Ya, atau kerja tapi 10 tahun nggak pernah naik jabatan. Iya. Kan begitu. Kalau begitu ya, maaf terakhir untuk sesi ini, saya pernah menghitung minimal sekali orang kuliah itu ya, di Makassar. Iya. Untuk di Makassar, untuk bisa tamat S1 dengan SPP yang rendah itu 200 juta. Wow. Itu SPP yang paling Iya, rendah itu, Prof. Yang rendah. Hitung SPP-nya berapa, biaya hidupnya, biaya macam-macam, itu 200 juta. Bayangkan uang 200 juta ini kalau dipakai buat modal. Iya. Iya. Jadi makanya memang perguruan tinggi harus bertanggung jawab mempersiapkan. Kalau dia sudah bertanggung jawab mempersiapkan, lalu kemudian tidak jadi, ya itu nasib baru. Iya. Ya. Yang tidak benar adalah ketika perguruan tinggi itu hanya berpikir pokoknya saya mengeluarkan alumni supaya banyak alumni saya, ya terserah nanti, itu bukan urusan saya lagi. Nah, saya kira perguruan tinggi seperti itu lama kelamaan akan disadari dan tidak akan didatangi lagi oleh calon mahasiswa. Saya kira itu. Baik, langsung tambahan Prof, kiat-kiat dari LL Dikti ini untuk meningkatkan mutu kembali dari sebelum kita tutup Iya. acara ini. Iya, saya kira tadi kita sudah melakukan berbagai upaya. Seperti misalnya bagaimana kita menyadarkan mahasiswa perguruan tinggi itu sadar mutu. Nah, kita telah melakukan mulai dari mempersiapkan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia memang nomor 1. Bagaimana dosennya kita dorong agar punya tadi itu punya libido, Syahwat. meneliti. Pak Anas mengatakan syahwat, kalau saya libido. Libido untuk meneliti, dan penelitiannya itu bukan hanya sekedar untuk naik golongan, tetapi penelitian itu agar bisa bermanfaat buat masyarakat. Dengan demikian maka perguruan tinggi akan menjadi industri penghasil ide-ide, hasil-hasil penelitian yang kemudian siap untuk diterapkan di industri. Itu kita dorong. Nah, dan kemudian dosen-dosen yang melakukan hal yang seperti itu kita dorong karena jabatan fungsionalnya, agar dia nanti menjadi rektor kepala, dia menjadi guru besar. Untuk apa? Ketika peringkingan perguruan tingginya itu akan mendorong dan mengangkat. Ketika terjadi maka banyak fasilitas-fasilitas yang bisa diperoleh dari kementerian, dan itu akan kemudian juga menyuntik perguruan tinggi itu untuk meningkatkan lagi kualitasnya. Kita pendampingan akreditasi sejak dulu, Prof. Nasir Hamzah sudah sejak 2018 sudah keliling itu di seluruh Sulawesi melakukan pendampingan. Semua yang kita anggap perlu dampingi kita buatkan tim pendampingnya. Nah, makanya masing-masing kepala bagian punya tugas sendiri-sendiri. Saya kira itu. Terima kasih.